Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda, Rasul, minal Qur'ani, iku dari Al-Qur'an, suratun utawi suatu surat, salasuna ayatan, salasuna 30 apanya ayatan ayatnya. Jadi dari Al-Qur'an itu ada suatu surat. Suratnya itu ada 30 ayat. Syafaat yang mensyafaati opo surat lirojulin pada seorang laki-laki. Kata sehingga gufiro diampuni dosanya sopo lahu rojul tersebut. Wahya, dan utawi surat tersebut iku tabarokalladzi biyadihil mulk. Ya, tabarokalladzi biyadihil mulk. Kalau di riwayat lain itu kan ada seseorang itu musafir, malam-malam gelap, ya, nggak ada listrik zaman dulu, terus istirahat di suatu tempat. Lah dia itu tidak tahu kalau itu kuburan gitu loh. Di tempat itu adalah kuburan. Karena kuburan waktu itu di Arab ya mungkin ya ditumpuk batu atau apa, nggak ada nisan, nggak ada apa. Lah malamnya itu ada seseorang yang membaca surat Tabarok. Nah keesokan harinya mereka baru sadar, loh ini kan kuburan ini. Nah, ini kan kuburan ini kan. Wah, piye iki kan gitu kan. Nah, biasanya kuburan ini ya nggone setan. Jangan-jangan nanti orang-orang ini ada nanti yang diloki setan atau diganggu setan habis ini kan gitu. Terus dilaporkan ke Nabi kejadian itu. Nah, Nabi yang mengatakan bahwa surat Tabarok ini penyelamat, tidak ada masalah, wong asalnya ya tidak tahu kok. Nah, sampai puncaknya kata gufirolahu gitu kan. Jadi yang menyelamatkan, yang mengayomi, yang melindungi gitu loh. Sampai nanti puncaknya gufirolahu. Jadi orang yang hafal surat Tabarok itu diampuni dosa-dosanya. Artinya jadi penyelamat di dunia maupun di akhirat. Itu termasuk fadilah atau kefadolan atau keutamaan surat Tabarok, surat Al-Mulk. Wa fi riwayati Abi Dawud, lafadznya tasfa'u, jadi menggunakan fi'il mudhari'. Kalau di riwayat Tirmidzi menggunakan fi'il madhi. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, man, barang siapa qara'a yang membaca diaman, bil ayata ini pada dua ayat, min akhiri suratil Baqarah, dari akhirnya surat Baqarah, berarti mulai dari amanar Rasul sampai wa'fu anna waghfir lana dan seterusnya itu.
filailatin di suatu malam, kafatahu maka mencukupi apa dua ayat hu pada orang. Jadi dua ayat itu mencukupi dari segala sesuatu yang membencikan di malam itu. Jadi artinya musibah-musibah tidak akan datang pada orang yang baca. Atau ada yang menjelaskan, jadi kafatahu min qiyamil laili. Jadi mencukupi pada dia dari sholat malam. Nah ini bukan berarti kalau sudah membaca ayat ini terus tidak sholat malam tidak apa-apa ya tidak gitu ya. Walaupun sholat malam itu bagaimanapun hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Tapi kalau dikerjakan kan pahalanya banyak. Ya artinya ya alangkah baiknya dua ayat ini dibaca. Nah nanti kalau mampu sholat malam ya tetap sholat malam gitu loh. Jadi bukan kok untuk melemahkan sholat malam itu tidak. Jadi misalnya mau tidur baca dua ayat itu terus delalah ini ya bablas sampai subuh, tidak bisa bangun karena kecapean atau apa, lah itu yes, sudah tercukupi lah, ya tercukupi. Atau tercukupi itu ya maknanya kafatahu al makruhatil kalailah. Jadi dia dijaga, dilindungi dari segala macam yang membencikan, segala macam musibah yang terjadi di malam itu. Itu fadilah dari akhir surat Al-Baqarah. Jadi dua ayat akhir Al-Baqarah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, la taj'alu, jangan menjadikan kalian, artinya memperlakukan kalian, buyutakum pada rumah-rumah kalian, makobir pada kuburan. Artinya rumah kalian perlakukan seperti kuburan. Artinya tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Al-Quran, tidak digunakan untuk zikir dan lain-lain. Jadi la taj'alu buyutakum makobir. Kuburan itu kalau zaman dulu ya image-nya itu kan angker, ya kan, gelap, apa meneh, yes, serem dan lain-lain. Nah, rumah kalian itu jangan kalian jadikan seperti itu. Akeh setane. Inna syaitona, sesungguhnya setan. Iku yanfiru, lari. Dia setan minal baiti, dari rumah. Aladhi, yang tukra'u, dibaca. Fihi, di dalam rumah tersebut, apa suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Nah, setan itu lari dari rumah yang di situ tukra fihi suratul Baqarah. Ya, tukra ini apa ya?
fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Artinya selalu dibacakan surat Al-Baqarah. Mudhari' yang bermakna perbuatan yang istimror, yang terus-terusan. Ya boleh satu kali dudukan khatam, ya, boleh. Atau ya termasuk itu tadi, yang akhir surat Al-Baqarah, wes 2 ayat. Atau mungkin nanti yes terserah ijtihadnya masing-masing lah. Ya. Sebulan pisan misalkan dibacakan surat Al-Baqarah sampai khatam, misalkan, enggak apa-apa. Atau dicuplik-cuplik, misalnya ayat-ayat yang awal, terus yang tengah ayat kursi, terus akhirnya surat, itu kan juga termasuk Al-Baqarah juga. Ya kan? Ya, jadi kalau dikatakan surat Al-Baqarah itu kan persisnya bagaimana, kita kan harus melacak hadis ini dulu. Ya kan? La taj'alu buyutakum maqabir innas syaitan yanfiru minal bait, dan seterusnya itu. Kalau Nabi mensabdakannya itu misalnya apa? 5 tahun sesudah ada di Madinah, misalkan loh ya. Masih ada 5 tahun berikutnya. Surat Al-Baqarahnya itu insya Allah ya belum sempurna seperti sekarang kan. Bisa dipahami. Karena Al-Quran itu turunnya kan sedikit demi sedikit. Kadang ya cuma 1 ayat. Kadang itu loh potongan ayat saja. Lah masalah puasa itu minal khaitil abyadi apa? Minal fajr. Lah minal fajr itu loh turunnya belakangan. Ya kan? Jadi kalau pengen tahu persisnya, ya kita lacak hadis ini tahun berapa itu di disabdakan. Karena ya itu kalau misalkan tahun 5 Hijriah misalnya, itu insya Allah ya Al-Baqarah belum sempurna seperti yang sekarang kan gitu kan, belum lengkap. Berarti ya tidak harus full itu ya tidak, gitu kan. Kecuali kalau orang-orang itu bisa melacak dan memastikan bahwa ini hadis ini disabdakan oleh Nabi 1 hari sebelum meninggal. Ya kan? Misalnya loh ya, berarti surat Al-Baqarahnya sudah sempurna. Bisa dipahami ya? Ya wis kono lah. Idene piye, ijtihadnya bagaimana. Pokoknya innal syaiton yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah.